Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, si Paulus Nisyabuddin dari kelas PBAP semester 4. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah metode pembelajaran bahasa Arab dengan dosen pengampu Bapak Hasan Saifullah MAG yang berjudul Metode Langsung atau Thariqah Mubasyiroh dalam Pembelajaran Bahasa Arab. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan mulai mempresentasikan. Latar belakang munculnya metode langsung atau Thariqah Mubasyiroh yaitu beberapa penelitian menunjukkan bahwa asal-usul metode langsung ini kembali ke awal abad ke-17 Masehi oleh John Locke. Namun tidak mendapatkan banyak pengikut dan dampaknya dalam pengajaran bahasa tidak muncul sampai akhir abad ke-19 ketika Prancis mengakuinya dan didorong untuk menerapkannya di sekolah-sekolah resminya sebagai cara alami pengajaran bahasa. Nah, pada saat itu tidak ada kontradiksi antara pandangan-pandangan yang lainnya, karena gagasan metode ini mungkin sudah tua dan kemudian berkembang dan dikendalikan menurut tren modern dalam linguistik dan psikologi yang muncul pada akhir abad ke-19 Masehi. Metode ini disebut metode langsung karena mengasumsikan adanya hubungan langsung antara kata dan benda atau antara frase dan gagasan, tanpa perlu mediasi atau campur tangan bahasa ini. Nah, metode ini lahir sebagai reaksi terhadap penggunaan metode nahwu wa tarjamah yang mengajarkan bahasa seperti bahasa yang mati, dan sebelumnya sejak tahun 1850 telah banyak muncul propaganda yang mengampanyekan agar menjadikan pengajaran bahasa asing itu hidup. Nah, hidup dengan menyenangkan dan juga efektif. Propaganda ini menurut adanya perubahan yang mendasar dalam metode pengajaran bahasa asing, sehingga secara cepat lahirlah metode pembelajaran baru yang disebut dengan metode langsung. Nah, adapun pengertian metode langsung yaitu metode langsung adalah terjemahan dari bahasa Inggris atau direct method. Sementara dalam bahasa Arab disebut Thariqah Basariyah. Metode ini menurut Ajhar Arsyad muncul sebagai reaksi penolakan terhadap metode Al-Qawaid wa Tarjamah yang diklaim memperlakukan bahasa sebagai benda mati dan tak punya unsur hidup. Pada saat yang sama muncul gerakan yang mempropagandakan untuk menjadikan bahasa asing lebih efektif dan efisien. Metode langsung berasumsi bahwa belajar bahasa asing sama seperti bahasa ibu yang melakukannya secara langsung, intensif, dan komunikatif. Menurut metode langsung ini, pelajar bahasa asing hanya menyimak dan berbicara saja, sedangkan membaca dan menulis bisa dilakukan di kemudian hari. Metode ini disebut metode langsung karena selama pelajaran, guru langsung menggunakan bahasa asing yang diajarkan dalam hal ini. Contohnya seperti guru mengajar bahasa Arab, masuk ke kelas langsung mengajarkan bahasa Arab, langsung dimulai dengan bahasa asing yaitu bahasa Arab. Nah, digunakan untuk menjelaskan arti suatu kata atau kalimat yang menggunakan gambar-gambar atau media-media lainnya. Landasan teori dalam metode langsung. Metode ini muncul pada saat kajian linguistik modern yang menyerukan kajian bahasa sebagai kajian ilmiah yang abstrak. Salah satu dasar dari studi ini adalah bahwa bahasa adalah perilaku alami yang muncul dari diri kita, yang berasal dari ucapan atau menulis atau dari aspek-aspek sekunder atau dari aspek-aspek bahasa lainnya. Meskipun gagasan metode ini dimulai sebelum munculnya teori-teori yang lain, tapi pada dasarnya metode ini percaya dan memandang bahasa sebagai perilaku alami manusia. Nah, terutama didasarkan pada sisi lisan sebelum sisi tertulis. Berdasarkan pandangan bahasa secara metode langsung ini, metode memandang pembelajaran bahasa kedua sebagai perilaku alami
yang harus dilakukan dengan cara alami atau langsung, seperti seorang anak memperoleh bahasa ibunya jauh dari penjelasan langsung, terjemahan, dan metode teoritis lainnya. Nah, adapun karakteristik metode langsung ini, menurut Acep Hermawan, dibagi menjadi 6. Yang pertama, ada berbahasa adalah berbicara. Jadi, siapapun yang berbahasa itu berbicara. Maka berbicara merupakan aspek yang harus diprioritaskan. Yang kedua, sejak dini, pelajar dibiasakan berpikir dalam bahasa asing yang dipelajarinya. Yang ketiga, bahasa ibu dan bahasa kedua atau terjemahan ke dalam dua bahasa tersebut tidak digunakan. Yang keempat, tidak begitu memperhatikan tata bahasa. Jadi, bahasa metode langsung ini muncul secara alami. Yang kelima, ada asosiasi langsung antara kata-kata atau kalimat-kalimat dengan makna yang dimaksud. Yang keenam, untuk memantapkan pelajar dalam menguasai bahasa asing yang dipelajari, pengajar memberikan latihan berulang-ulang dengan contoh dan hafalan agar si pelajar tersebut bisa mengerti apa yang diajarkan oleh si pengajar. Nah, adapun tujuan metode langsung ini yaitu para guru yang menggunakan metode langsung bertujuan agar para siswa bisa mempelajari bagaimana caranya berkomunikasi dalam bahasa sasaran. Untuk bisa melakukan hal tersebut dengan sukses, penting bagi para siswa untuk belajar berpikir dalam bahasa sasaran. Sementara itu, menurut Acep Hermawan, metode langsung memiliki tujuan agar para pelajar mampu berkomunikasi dengan bahasa asing yang dipelajarinya, seperti pemilik bahasa tersebut. Mengimplementasikan metode langsung ini, untuk mengaplikasikan metode langsung dalam pengajaran bahasa Arab, terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama ada pendahuluan. Pendahuluannya membuat berbagai hal yang berkaitan dengan materi yang akan disajikan. Nah, yang kedua, guru memberikan materi berupa dialog-dialog pendek yang rileks, yang santai dengan bahasa yang biasanya digunakan sehari-hari. Nah, guru membuat dialog tersebut dibacakan secara berulang-ulang. Yang ketiga, pelajar diarahkan untuk disiplin menyimak dialog-dialog yang dibawakan oleh guru tersebut. Lalu pelajar menirukan dialog-dialog yang disajikan oleh guru sampai lancar. Yang keempat, para pelajar dibimbing menerapkan dialog-dialog tersebut dengan teman-temannya secara bergiliran. Nah, jadi setelah guru memberikan materi berupa dialog, nanti para pelajar menirukan dan berdialog dengan teman sebangkunya. Yang kelima, struktur atau tata bahasa diberikan bukan dengan menganalisa nahwu, melainkan dengan memberikan contoh secara lisan yang sedapat mungkin menarik perhatian pelajar untuk mengambil kesimpulan-kesimpulannya sendiri. Yang keenam, sebagai penutup, jika diperlukan, guru memberikan evaluasi akhir berupa pertanyaan-pertanyaan yang ada di dialog tersebut atau yang ada di materi tersebut. Nah, dalam metode langsung ini, peran guru dan siswa bahkan bahan ajar pun penting. Apa itu peran guru dalam metode langsung ini? Peran guru yaitu pemimpin dan pemandu bagi siswa di dalam kelas. Tetapi pada saat yang sama, guru mengarahkan dan diatur oleh kurikulum. Nah, guru bisa memimpin murid, tetapi guru juga akan diatur oleh kurikulum yang ada untuk disampaikannya kepada murid. Nah, yang kedua ada peran siswa. Peran siswa juga memiliki pekerjaan yang terbatas. Meskipun ia merasa nyaman, bebas, berpartisipasi dalam kegiatan di kelas atau yang lainnya, namun hal itu bisa jadi acuan sebagai jalan karena tidak punya pilihan dan juga dibatasi oleh apa yang ditekankan oleh penulis kurikulum melalui bimbingan serta pengawasan guru. Nah, peran bahan ajar
Pengajaran dengan cara metode langsung ini bervariasi sesuai dengan tingkat pembelajaran dan tahapan yang telah mereka lalui dalam bahasa target, tetapi dihabiskan untuk satu hal. Apa itu? Penyajian materi secara teratur dan bertahap. Nah, langkah demi langkah itu, baik lisan atau tertulis. Nah, beberapa contoh singkat pengajaran bahasa Arab kepada non-penutur asli menurut metode ini, yaitu pada tahap lisan, misalnya guru memasuki kelas, menyapa siswa, dan menyayangi mereka dalam bahasa sasaran. Kemudian dia bertanya kepadanya, apa yang telah dia pelajari hari ini tentang beberapa tujuannya. Kemudian siswa tersebut atau target tersebut menjawabnya dengan menggunakan kata-kata, frasa, atau kalimat pendek yang telah diajarkan oleh seorang guru tersebut. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya menggunakan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempraktikkan belajar menggunakan metode langsung untuk siswa Madrasah Sanawiyah. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan memulainya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Narju annakuna jami'an daiman fi himayatillah. Baik, anak-anak, menunggu sekalian. Di sini Ibu akan mengulang pelajaran yang dibahas minggu kemarin, yaitu tentang kosakata yang ada di perpustakaan atau maktabatun. Apakah di sini telah mempelajari atau mengulang pelajaran yang diajarkan minggu kemarin? Kalau misalkan tidak, kita akan membahasnya sekarang. Di sini Ibu akan memberikan kosakata baru yang berkaitan dengan perpustakaan. Nah, yang pertama ada kutubun atau buku. Nah, kutubul ulumi, buku-buku pelajaran umum. Terus di perpustakaan juga ada meja, kursiun, maktabun, dan lain sebagainya. Di sini juga Ibu akan memberikan sebuah monolog yang berjudul perpustakaan atau maktabatun. Baik, kalian simak dengan baik dan ulangi. Kemudian minggu depan saya akan mentes kalian. Maktabatun. Yujadu fi madrasati maktabatun wasiatun jiddan wa fiha al-katsiru minal kutubi sawa'un kanat kitaban ammah aw durusan diniyah aw riyadah aw ghairiha. Uhibbul qiraati fil maktabati li annal ajwa'i murihatan wa hadiatan. Syukran katsir. Nah, baik, itu saja yang dapat saya praktekkan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.